Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamal Allah bi husni kainati, ya sahidan nabi, ayyidna bi syafa'ah, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al-khairu hayatuna abada ma'an nabi, adhabal quraba abada ma'an nabi, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Hubbana, ya Hubbana, ya Hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'madu haqqan an nuhibbahu daiman abada, syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukran ya Khalilullah fi kulli khairika, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamal Allah bi husni kainati, ya sahidan nabi, ayyidna bi syafa'ah, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al-khairu hayatuna abada ma'an nabi, adhabal quraba abada ma'an nabi, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Hubbana, ya Hubbana, ya Hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'madu haqqan an nuhibbahu daiman abada, syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukran ya Khalilullah fi kulli khairika, ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli
kulli ayamina ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman talabal ilma fi hajjal majlis. Syekhul lakumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki pian yang hadir pada malam ini, anak-anak pian handai taulan pian, jiran-jiran, tetangga-tetangga pian. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita, menjadikan kita istiqomah di dalam agamanya dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam cinta dan hubungan erat perasaan kita, jiwa kita kepada beliau di kehidupan ini, di akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ringkas, Bo, sebutin lagi coba. Dalam kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau ini gue nak nukar pertalit kelak, kalaunya di Pertamina kosong, di nih di mana di SPBU mana pertalitnya aja baloy kosong ya Pertamina. Mbah bapak kenapa jadi dibuka tetap? Kami mah hadangi jadi dibuka pintu ini menunggu apa? Mobil tangki. Di mananya dari tangki dari Pertamina ke sini membawa orang minyak ya Pak. Ujar orang nang pada bentar jar paloy. Kenapa jadi lambat benar? Ya mungkin singgah di manakah dulunya? Jarang singgah di mananya aja. Singgah di mananya aja paloy. Takut nih pulang paloy sudah cukup Pak seharusnya kalau lah kita ini kadang hidup-hidup kayak paloy ini hidup cerewet, kada ada untungnya. Cerewet tidak ada untung. Habis itu jadi nih nang tukang apa nih nang di minyaknya apa namanya istilahnya tah? Hah? Nang tukang jualnya tah apa namanya tah? Hah? Penjual Pertamina nih. Mungkinnya Pak singgah makan kah hanya makan di warung mana? Makan bayam jadi mana tahu cuman nang nih nyawa dimakan kalau di warung makan Padang kalau di sebelah sana warung Padang nang mana jar pulang di warung Padang sambete warung Padang nang di mana di Paraktiviti pasar Wisraya atau nang di mana kan nang nih di mana warung Padang Simpang Raya di situ para kerja situ jar. Pertaminanya disukain san sini kan, para kerja tuh sini jar, jadinya kelaparan jar ini sudah terlanjur kan, berdebat itu jar, kenapa jadi singgah situ jar, batu betakun pulang, kalau ini lawas lagi kiranya makan tuh, nah kada tahu nya mbaknya bisa jual jar nang tukang ini Pertamina nang orang penjual di SPB nih, bisa jual habis apa? Habis makan tuh merokok dulu sidin, soalnya kalau nyembrokok di mobil SPBU bahaya kan, mobil yang tulisan SPBU bisa terbakar, tidak boleh jadinya lambat ya bahaya. Kayak apa? Ini mah hadangnya kak ada, harus dihadangin jir SPBU mau SPBU. Berapa liter? Karena karena seliter aja jauhnya pada seliter cerewetnya bukan mah lah. Kita kadang membuang waktu kayak itu tuh, apalagi di pasar.
Cucuk juga pedagang nih, makanya ngaran pedagang nih raja formal tadi tuh bang. Pedagangnya mandak, harga tinggi. Akhirnya ibu-ibu datang dihimat juga menawar. Yang lah pula, nah harganya tinggi benar. Ya lah, nah, paksa ya ditawar. Nah itu pang hidup nih. Yang lah, akhirnya tawar menawar. Habis waktu kita tawar menawar aja, nukarnya kada jadi. Sekali ditakoni nukar salitar, nasib juga. Cerewetnya bukan main. Dalam Al-Gunyah salah buka. Nah, ayo. Jangan orang Pauluan tuh maka tadi ya. Bahasa Alabiu kah? Bahasa apa tuh? Maka tadi ya. Itu bahasa apa tuh? Maka tadi jerako jar membatasi sudah jar. Kenapa jadi kedada lagi jar? Nah itu bahasa apa tak? Bahasa Kalua lah. Nah Kalua dah bahasa Kalua aja buat. Kenapa hintal luni jadi bina kuning orangnya? Kada mau am putih nah doang bahasa apa tak? Waqala Syekh Abu Hasan Al-Husaini Al-Busanji rahimahullah taala. Al-ikhlas huwa ma la yaktubul malakan. Ikhlas itu suatu pekerjaan di mana huwa ma la yaktubuhul malakan. Dua malaikat kanan kirimu pun tidak dapat mendeteksinya. Mau ngalibana nih ikhlasnya. Rupanya ikhlas ini macam-macam lah. Ya lah. Kalau dulu ikhlas tuh jauh jelas benar perbedaan antara perbedaan antara darah dengan dengan susu ya lah jelas kalau perbedaannya. Tapi kalau dideteksi pulang ikhlas tuh dua orang malaikat pun kalau kau mengetahuinya tidak bisa mengetahuinya. Ayo kayak Pak, karena dalam hadis Nabi ikhlas itu adalah rahasia yang disembunyikan Allah di dalam dada orang mukmin. Nah, wala yafsuduhu setan, bahkan setan tidak bisa menggodanya. Kenapa? Karena disangka setan orangnya kada ikhlas, kada diganggu setan. Yalah, karena setan tidak bisa mendeteksi mana orang ini ikhlas atau tidak. Sebab wala yatla alaihil insan, dan tidak terpancar di perilaku maupun muka manusia yang mengerjakannya. Ngalibana kalau ikhlas tuh kita nih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya umat Islam mengucapkan karena tahu kita ikhlas atau tidaknya. Nah karena itu di dalam beragama itu pakai gambar. Nah ibu yang belum datang tadi itu ulun mengisahkan gue lawan nang sini supaya kita nih bisa waktu Tuhan nih tetap bermanfaat ya lah. Nah ini amalannya Allahumma a'udzubika minal hamir min hamir rizki wasu'il kibari. Nah ini, nah karena dipoto siapa tuh? Nah Allahumma a'udzubika min hamir rizki wasu'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada hamir rizki, kegelisahan rezeki, wasu'il kibari, dan keburukan di hari tua. Aku kalau kerja ke pengajian tuh kenapa jar sudah tua? Aku ini pengantutan nyawa Emang kedengaran orang makantut nggak dibanar kok. Majelis tuh banyak kayak banyak kayak wisi ada tempatnya. Aku kena kawa berjalan jauh ini, batisku bilang lama berjalan tuh. Nah akhirnya kena kawa ke majelis, keburukan hari itu Tuhan. Penyakitan ya obat ya terus. Karena apa juga penyakitan engkau diobati asal ke majelis rajin kadang majelis. Mbah Nu ya tadi itu pulang sekali ke majelis pulang nang dipelajari nang ilmu nang kada ya berguna juga pang tapi kada cocok di umur ya lah. Seorang umur sudah 50 60 nang dipelajari nang kayak apa bagus membacanya itu tuh alif bata kah mengaji Al-Qur'an kah supaya bagus. Kok ada gunanya akhirnya. Kenapa? Seorang anak mati sudah. Ya kan?
Nah, tajwid itu hanya dipelajari bagi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran indah. Ya lah. Nah. Atau menghafal Quran pun, hendak menghafal Quran guru aja kan usah menghafal Quran, Fatihah aja sudah hafal cukup dah. Jadi yang penting itu Pak, dirimu dekat dirimu dengan Allah. Allah itu tidak karena bacaanmu bagus lalu engkau menjadi dekat dengan Allah aja. Tapi kenapa? Karena kamu ikhlas ini, kamu dekat kepada Allah. Nah, lah ini gambaran. Ikhlas itu ternyata ada dua hal. Satu disebut dengan ikhlas, ini kita kajilah. Ikhlas, ikhlasun atau ikhlas. Ikhlas yang sifatnya lil amal. Karena amal. Yalah. Berarti bila hendak sembahyang perlu ikhlas. Bila hendak berzakat perlu ikhlas. Nah, nang ini nang dikaji nang penting nih. Jangan belajar lagi alif bata. Lu nih guru kada bisa membaca Quran sudah umur 15 tahun, sudah umur 60 tahun dah atau 40 tahun dah. Harus lagi dah belajar alif bata. Kenapa? Sudah, Fatihah hafalah. Fatihah hafalah sudah, Fatihah dekatkan dirimu nang kayak apa kamu ikhlas kepada Allah aja, pelajari ilmu itu. Itu namanya ilmu nafi. Oh, enggak, pakai itu guru nih aja. Betul itu. Terus kenapa? Harus jadi imam. Bapak jadi imam enggak bisa membaca Al-Quran juga, ada bisa juga, harus sangat berniat jadi imam. Baik mendekatkan diri kepada di rumah. Udah anak pintar mengaji Al-Quran apa suruhnya jadi imam mengkuitan seorang sembahyang ke masjid. Ya kah? Lawan ning sana kakaknya bawa ke masjid sembahyang. Ke masjid apa susahnya, sudah selesai masalah. Mikir anak jadi imam, cita-cita guru enak jadi imam, kada usah jadi imam. Dekatkan dirimu kamu. Nih, amal ikhlas. Tujuannya apa? Diterima oleh Allah. Yalah, ikhlas. Nah, disinilah tingkatan ikhlas itu berbeda-beda. Ada tingkat 1, 2, dan 3 tingkat orang awam, tingkat orang kawas, dan kawasul kawas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu mengharap kepada Allah aja. Ikhlas orang awam takut lawan neraka. Ikhlas orang kawas berharap surga. Ikhlas orang yang tertinggi tingkat kawasul kawas, tingkat para aulia, kada mengharap surga, kada takut lawan neraka, nang diharapnya satu aja, dekat dengan Allah aja. Bahkan dekat pun kada juga, bahasanya yang lebih tepat lagi. Nah, pokoknya asal diterima Tuhan barangnya lah. Asal diterima Allah aja, di mana kada hendak Tuhan, asal diterima Allah. Oh, itu tingkat yang paling tinggi itu. Itu namanya ikhlas lah di dalam apa nih itu? Amal. Ada juga nang bapender, kita nih hidup jar ikhlas tuh penting waktu beramal. Jadi kalau waktu tidak beramal tidak perlu ikhlas jar. Nah, kaliru lagi amal itu di dalam Islam ada dua. Amal dalam arti mahdoh, ada amal gairu mahdoh. Nah, ada lagi amal gairu mahdoh. Gairu mahdoh. Apa amal mahdoh dan amal gairu mahdoh? Atau disebut dengan amal Nah, mengatakan pulang biarlah amah. Mengatakan amah nang berjualan tuh di toko obat tuh. Nah, binian amah ngarannya. Amah itu amalan nang umum, nang kada mesti sholat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Tapi kita perlu ikhlas. Misal kita memberi orang, ada tukang parkir kita beri Rp2.000, Rp2.000 aja. Rugi kita nang kada ikhlas itu. Bila kita tidak ikhlas, rugi kita. Ya lah, melarang. Ya kan malah. Apalagi lu sedekahnya gonol. Oh. Anu ulun guru malam minggu di wadah pian tuh guru 1000 bungkus nasi ulun bariakan. Itu perlu mun kada ikhlas rugi. 500 bungkus guru ulun aja misalnya. Itu perlu ikhlas. Rugi bila kada ikhlas. Yalah. Mungkin kada sembahyang tapi
Maka semua hal dalam hidup ini kita perlu ikhlas. Nah, ada lagi ikhlas selain itu, selain amal nih tadi, namanya satu, itu amal lah, amal khusus dan amal umum. Inti perbuatan menerima takdir itu perlu ikhlas. Namanya taslim, ya kah? Taslim atau tawakal. Bahasa paling umum adalah taslim, menerima takdir Allah. Menerima takdir ini ratan munjun gini. Perlu, iyalah. Munjun. Biasanya dapat aja dah iwak nih. Ini kenapa kada lalu dapat iwak? Namanya taslim. Terima kada takdir Allah? Terima. Kita kawin ini bini sudah hai bagus mana bini nih kawin ini sekalinya mbak tina tua cerewet bana orang ya Allah. Begarak paparutan bilangnya mendengar bapender pak iyalah. Taslim terima. Jangan lo itu, aku ganti ya bini ku nih, jangan lo itu. Terima. Bo, tuh jaka tahu unda jar semalam kadang udah terima abahnya nih jar, penyangitannya wajar. Kadusah, taslim. Kita perlu ikhlas menerima takdir. Pertanyaannya, adakah hidup ini yang tidak ada takdir? Tidak ada. Maka perlu kita ikhlas semuanya. Jangankan masalah itu, pasang banyu banjir, perlu ikhlas kada? Ternyata itu juga menjadi amal bila kita tidak menerimanya, Allah tidak akan menerima amal-amal kita yang sekarang maupun yang lainnya. Gara-gara kita kada mau menerima dengan banjir, kenapa Tuhan jadi membanjirakan ini? Sedikit banjir, sedikit hujan. Apa maksud Tuhan ini? Kayak itu. Masya Allah. Jangan harap amal sholat dan lain-lainnya diterima oleh Allah. Ya kah? Namanya taslim, menerima takdir. Rukun iman datang. Rukun iman. Dua dah. Tiga lagi. Nang banyak kada diterima orang, tapi dalam pembicaraan kada menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama tuh bila agama itu kada separuh-paruh Nabi itu, maka amal-amal yang lain soleh itu jangan harap diterima oleh Allah aja. Ini rahasianya. Nah, kenapa lo Nabi? Coba dengarkan nih masyarakat. Sedikit-sedikit membaca selawat, dia sedikit-sedikit membaca selawat. Apa maksudnya aja? Siapa tahu orang yang jahil, tapi ini agama Islam tapi jahil. Kada tahunya. Astagfirullahaladzim, dikit-dikit selawat ya. Guru nih jadi dikit-dikit selawat ya. Apa maksudnya ya? Berarti yang dibencinya siapa itu? Nabi Sallallahu, atau bahasa lain kadang membenci kadanya. Cuma kada serek Nabi itu seolah-olah ada di dalam agamanya. Kada serek aja orang bahasa Banjar. Kada apa ya? Nah, kada rasa pas. Waqala Syekh Said, Syekh Sirajul Abbas. Qala Syekh. Dikit banget. Waqala. Pada masa Khalifah Al-Mustanjid, At-Tariq kana Malik Al-Mujaffar Abu Sa'id Ya'malul Maulidi Syarifir Rabiul Awal. Beliau mengadakan selalu Rabiul Awal pada bulan Rabiul Awal. Wa bi'tifali ihtifalan hailan, dengan perayaan-perayaan besar. Wa kana syahman sajaan batlan akilan. Fa'ajaja bi alfi dinarin. Bahkan terhadap orang yang membacakan tentang cerita Nabi Muhammad SAW, Khalifah memberi mereka bi alfi dinar, 1000 dinar. Orang nih ada yang bisa mengisahkan tentang riwayat Nabi, dibarisin 1000 dinar. 1000 dinar itu, 1 dinar itu dipikirkan 5 gram. 5 kali 1000 berapa? Kadang-kadang bisa kakak 5.000 lah. Hah? Berarti 5.000 gram. Apa kabar? 1000 gramnya berapa? Nah. Atau wahukia Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala fi mir'ati zaman an ba'di
Man hadara samatatil muzaffar fi badil, di antaranya adalah ketika Khalifah Muzaffar jaka sekarang ini presiden lah ya kalau fi badil maulid, sebagian pada maulid ada asnafan minal luhum, beliau mengadakan pesta-pesta yang besar dengan daging dan sebagainya. Itu dianggap oleh ulama kejadian peristiwa itu pahala yang besar. Kenapa? Merontokkan hati kita yang masih kurang ikhlas menerima Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dimasukkan Allah dalam arkan iman kita kepada Allah aja. Rukun iman kalau toh Nabi itu kita masih kadang menerima lagi. Sama nang kayak non Tuhan itu kita banyak juga kita nih kada tapi menerima dikit-dikit hujan jar. Apa maksud nih jar? Ya kah? Iyalah. Siapa nama lah hujan tuh? Presiden kita ini siapa? Prabowo begini kada bisa sih Din. Maulah hujan menahan hujan gara kawa. Ya kah? Nggak bisa juga sih Din. Apalagi hanya lurah aja begini. Mbak nasib Pak. Apalagi mantan lurah makin nyae nasib lagi toh. Nah, jadi salah maksud ini bahayanya. Karena kita nih kayak Palu ibu ya, Palu ini nukar hendak hulu sungai, hendak Alabio dari Banjar, hendak Alabio. Sepeda motor. Malam hari pulang. Berapa jam ke Alabio tuh? Nukar obat antimo. Nukarannya supaya kada mabuk aku di jalan aja paloi bisa sepeda motor minum. Bang minum tuh paloi di warung kan sehingga di warung nang warung kopi toh. Bang bang minum tuh teguring paloi di warung tuh. Sampai pagi hari semua. Apa aja paloi dusta lalu warung nang menjual ini. Antimo nih maka anti mabuk kenapa aku teguring? Datangi paloi ke warung tuh bomam paloi dasar penipu, dasar culas nyawane aja berjualan antimo aja. Kenapa aja tukang warung? Nah tukang warung nih sabar aja orangnya, sabar orangnya ikhlas menerima aja nangaran berjualan bisa dimamai oleh orang kayak itu nanya kah? Jelah. Nah, kita ikhlas tuh dalam hidup nih. Mamai paluin, aku mamai paluin, maka paluin, mamai bilang iya, bilang hancur dunia dapatnya paluin. Lalu jarang ada apa masalahnya? Aku nih anak bulik berkendaraan. Kenapa aku malah taguring minum obat nih maka anti mabuk jar maksudku supaya aku kada mabuk di jalanan jadinya nyaman aku berkendaraannya paloi. Tapi hendak dijawab nang bujurnya memang nang itu bisa bakalahi kala tapi nang ampun warung ini pintar buai. Jarang pintar coba lihat tipang gambarnya antimo tuh jar dibuka gambarnya ada kala nang di obat tuh. Nah jar anti mabuk ini bila ini ada gambarnya kapal laut di sini jar ya kala. Apalagi itu gambarnya pesawat, apalagi mobil, kereta api. Nah ada kan kendaraan di sini jar. Jadi bila ada di sini, ya tetap taguring ya sama. Ila coba lu jujur nyawan ila coba lu. Kada jadi balo ya. Padahal balo nak minta ambil duitnya pulang. Nasib dia balo ini. Ya kelak. Nah. Hal sepele itulah terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Itu sering kali kita salah paham memahami Nabi. Nabi itu kada perlu pujian sidin. Nabi itu kada perlu salawat sidin. Siapa nang maulah itu? Kalau pang sidin maulah proposal untuk ken, ya Allah olah kan proposal ya Allah. Anu supaya engkau memerintahkan kepada umat ini membaca salawat ke ulun kada ada nang itu. Kada ada. Memang Tuhan nang menyuruh. Sidin kada perlu pujian manusia, apa pujian manusia? Kada perlu sidin, tidak perlu sidin apa? Salawat tahun sidin tidak perlu. Pesan apa? Ya kan? Sidin sudah di mana? Di makom mana? Makom Mahmud. Tidak ada seorang pun di makom derajat itu selain daripada Nabi Muhammad SAW. Perlulah sidin non salawat, tidak perlu sidin. Ya kan? Begitulah. Beda sih di nomor. Maka yang perlu tuh kita membacanya mengikhlaskan diri terhadap keberadaan Nabi Muhammad SAW. Itulah hari-hari kita. Terima apa aja dari Nabi itu dengan cara jangan disalah-salahkan. Seberapa kita bisa membaca salawat, seberapa kita mengucapkan salam,
seberapa banyak kita bisa memuji Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling pandai bukan hanya membaca salawat, bukan hanya membaca taslim kepada beliau, tapi yang pandai memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah terlihat dirinya amat jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyafa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah inna rabbi ahabba nabiyahu Muhammadan rasulan haqqan fal nuhib jami'an nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabiyyi qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'atu isfa'li ya Rasulullah fa iza dzukirusmu Muhammadin bayan bagi alaika sholatu wassalamu illa bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah. Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu ruhi alayya hatta arudda alaihi salama aksiru salata wassalama alayya. Allahumma salli wa sallim